The Platform adalah sebuah film garapan sutradara Spanyol Galder Gaztelu yang mengusung tema tentang kesenjangan sosial lewat potret cerita fiksi di dalam sebuah penjara yang dikemas dengan cukup menarik. Cerita dimulai dengan sekelompok juru masak yang sedang menghidangkan makanan. Seseorang juga mengatakan bahwa ada 3 jenis orang, yaitu yang di atas, yang di bawah, dan yang jatuh. Selanjutnya, scene beralih ke dua orang yang bernama Goreng dan Trimagasi. Di sana, mereka terlihat tengah berada di sebuah lubang dengan nomor 48. Diceritakan bahwa Trimagasi sudah berada berbulan-bulan di lubang itu, sedangkan Goreng baru hari pertama. Karena hal itu, Goreng pun menanyai perihal lubang itu ke Trimagasi, yang sudah berada di sana lebih dulu. Di sana, Trimagasi menjelaskan bahwa mereka berada di sebuah fasilitas berbentuk menara vertikal, di mana setiap hari makanan dikirimkan melalui sebuah mimbar yang berhenti di setiap tingkat dalam waktu tertentu. Juga di tempat itu intinya adalah makanan, yang mana terkadang makanan akan sangat sulit didapatkan, dan terkadang akan sangat mudah mendapatkan makanan. Semua itu tergantung tingkatan mereka berada. Trimagasi juga mengatakan bahwa mereka berdua termasuk cukup beruntung karena berada di nomor 48. Selain itu, setiap bulannya penghuni tempat itu akan berpindah ke tingkat yang lainnya secara acak. Mendengar hal itu, Goreng pun kebingungan. Sesaat setelahnya, turunlah mimbar makanan. Trimagasi pun segera melahap makanan tersebut. Namun di sana Goreng terlihat sangat risih dengan makanan itu, karena makanan tersebut adalah makanan bekas orang-orang yang di atas mereka, yang mana terdapat 47 tingkat di atas mereka, dan tiap tingkat berisi 2 orang. Berarti makanan itu adalah makanan bekas 94 orang. Namun, Trimagasi tidak memperdulikan hal itu. Ia sudah terbiasa dengan keadaan tersebut, sedangkan Goreng, ia hanya mengambil satu buah apel untuk dimakannya nanti. Setelah itu, mimbar makanan pun turun menuju tingkat selanjutnya. Namun di sana mereka berdua merasa kepanasan dan semakin kepanasan. Ternyata hal itu disebabkan karena Goreng mengambil apel dan tidak langsung memakannya. Yang mana peraturannya adalah makanan-makanan tersebut hanya boleh dimakan selagi mimbar masih ada di tingkat mereka. Goreng pun segera menjatuhkan apel miliknya. Selanjutnya, Goreng menceritakan bahwa dia berada di tempat tersebut atas kemauannya sendiri dan akan berada di sana selama 6 bulan agar dia mendapatkan ijazah diploma. Sedangkan Trimagasi berada di sana karena sedang menjalankan hukuman selama 1 tahun atas dakwaan pembunuhan. Ternyata alasan Goreng adalah ingin berhenti merokok dan membaca buku Don Quixote. Jadi pada dasarnya, setiap orang yang masuk ke tempat tersebut berhak membawa satu buah benda, dan benda yang dibawa Goreng adalah sebuah buku. Saat malam hari, Goreng mendengar sebuah suara yang berasal dari bawah. Ia pun bergegas melihat ke arah bawah. Dia dibuat terkejut karena mendapati mimbar yang membawa makanan tadi melesat dengan sangat cepat ke arah atas. Keesokan harinya, giliran Trimagasi yang menceritakan kisah hidupnya dan pengalamannya selama berada di tempat itu. Menurut Trimagasi, lubang tersebut memiliki 132 tingkat, dan barang yang dibawa oleh Trimagasi adalah sebuah pisau. Singkat cerita, mimbar makanan pun berhenti di tingkat mereka. Karena merasa kelaparan, Goreng pun terpaksa memakan makanan yang berada di atas mimbar tersebut. Selanjutnya, secara tiba-tiba ada seseorang yang jatuh dari arah atas. Hal itu membuat Goreng tentu saja sangat panik. Namun berbeda dengan Goreng, Trimagasi terlihat biasa saja. Kemudian Goreng bertanya kepada Trimagasi, "Kau sudah di tingkat berapa saja?" Trimagasi pun menjawabnya. Ketika sedang berbincang, mimbar makanan pun tiba di tingkat mereka. Namun anehnya, kali ini ada seorang wanita yang berada di atas mimbar. Diketahui bahwa wanita itu sedang mencari anaknya. Kemudian mimbar pun turun kembali. Saat berada di tingkat 49, secara tiba-tiba 2 orang yang berada di tingkat itu menyeret pergi wanita itu dari atas mimbar. Namun sangat mengejutkan ketika diketahui bahwa wanita itu yang malah membunuh 2 orang tadi. Seiring berjalannya waktu, dapat disaksikan bahwa Goreng sudah terbiasa dengan keadaan di tempat itu. Singkat cerita, Trimagasi mengatakan pada Goreng
bahwa besok mereka akan pindah ke tingkat lain. Namun keesokan harinya, ketika terbangun, Goreng mendapati dirinya sedang terikat. Ya, terima kasihlah yang melakukannya. Hal itu dikarenakan mereka berada di tingkat 171, yang mana mereka tidak akan kebagian makanan. Terima kasih juga menjelaskan bahwa dia tidak akan membunuh Goreng, namun dia akan memotong dan memakan daging Goreng secara perlahan. Setelah itu, mimbar pun turun ke tingkat mereka, dan benar saja, tidak ada satupun makanan yang tersisa di atas mimbar. Setelah beberapa hari, akhirnya Terima Kasih pun berniat untuk memulai memakan daging goreng, karena ia sudah mulai merasa kelaparan. Namun, ketika Terima Kasih melakukan hal itu, tiba-tiba mimbar makanan berhenti di tingkat mereka, bersama seorang perempuan yang sebelumnya. Perempuan itu pun langsung menusuk leher Terima Kasih, dan melepaskan Goreng yang kemudian dengan segera membunuh. Keesokan harinya, ketika Goreng terbangun dari tidurnya, ia mendapati wanita itu sedang memakan daging Terima Kasih. Lalu dia juga membagikan daging tersebut kepada Goreng. Selanjutnya, wanita itu pun naik lagi ke atas mimbar dan mengikuti mimbar itu turun. Singkat cerita, karena Goreng harus bertahan di tingkat itu selama sebulan, secara terpaksa akhirnya dia harus memakan daging Terima Kasih, meskipun sudah menjadi bangkai. Selanjutnya, 1 bulan pun terlewati. Ketika Goreng terbangun dari tidurnya, dia mendapati dirinya berada di tingkat 33, dan temannya kali ini adalah seorang wanita yang bernama Imo dan seekor anjing yang Imo bawa. Ternyata, Imo adalah orang yang mewawancarai Goreng ketika hendak masuk ke tempat itu. Dengan kata lain, Imo adalah pekerja di tempat itu. Namun, ia masuk ke lubang itu atas kemauannya sendiri. Kemudian, Goreng bertanya, ada berapa tingkat di tempat itu? Imo pun menjawab, ada 200 tingkat. Lalu Goreng menjawab kembali, makanan tersebut tidak cukup untuk 200 tingkat. Imo kembali menjawab, jika semua orang makan sesuai dengan kebutuhan, pasti akan cukup. Singkat cerita, mimbar makanan pun datang. Goreng di sana langsung segera memakan makanan tersebut, namun tidak dengan Imo. Dia hanya memberi makan anjingnya saja. Ternyata dia melakukan hal itu agar dapat menghemat makanan yang mana dia dan Goreng akan makan setiap 2 hari. Setelahnya, mimbar pun turun kembali, dan Imo memperingati orang yang berada di tingkat di bawahnya agar makan secukupnya. Namun orang-orang tersebut malah melawan Imo. Hal itu berlangsung selama 2 minggu. Melihat hal itu setiap hari, Goreng pun kesal dan langsung mengancam orang yang berada di tingkat di bawahnya untuk mengikuti apa yang Imo ucapkan. Jika mereka tidak mengikutinya, ia akan membuang kotoran di atas makanan mereka setiap harinya. Mereka pun akhirnya menuruti Imo. Keesokannya, saat mimbar turun ke tingkat mereka, ternyata di atas mimbar sudah ada wanita yang sebelumnya. Namun kali ini, wanita itu dalam keadaan pingsan. Imo dan Goreng segera menolong wanita itu. Namun pada malam harinya, ternyata wanita tersebut malah membunuh anjing milik Imo. Dan hal itu menyebabkan Imo sangat marah. Keesokan paginya, wanita itu pun kembali turun dengan mimbar makanan. Singkat cerita, sebulan telah berlalu. Imo dan Goreng pun kini berada di tingkat 202. Saat Goreng terbangun dari tidurnya, ia mendapati Imo sudah meninggal karena gantung diri. Selanjutnya, Goreng pun berhalusinasi mengenai Terima Kasih dan Imo. Kemudian mimbar makanan pun datang. Dan ya, tidak ada makanan apapun yang tersisa di atas mimbar. Karena Goreng menahan diri agar tidak memakan daging Imo, ia pun memakan kertas dari buku yang dibawanya. 1 bulan pun terlewati. Ketika bangun, Goreng mendapati dirinya berada di tingkat 6 dengan orang yang bernama Baharat. Benda yang dibawa Baharat ke tempat itu adalah sebuah tali tambang yang ia gunakan untuk bisa naik ke tingkat yang paling atas. Ketika Baharat mencoba menaikinya dengan bantuan orang yang berada di tingkat atasnya, Baharat ternyata hanya diprank saja dan menyebabkan talinya pun terjatuh ke bawah. Pada saat malam hari, Goreng mengajak Baharat untuk menjalankan sebuah rencana, yang mana mereka akan naik ke atas mimbar makanan dan membagikan makanan tersebut secara adil, agar makanan tersebut bisa sampai ke tingkat yang paling bawah. Keesokan harinya, rencana mereka pun dilakukan. Namun di sana Goreng membuat rencana baru, yang mana makanan tersebut akan dibagikan setelah berada di tingkat 51. Di salah satu tingkat, mereka bertemu dengan orang yang terdengar seperti guru Baharat.
Lalu orang itu mengatakan bahwa rencana mereka itu salah, yang mana seharusnya mereka menyisakan satu makanan utuh untuk dikirim ke atas sebagai pesan untuk orang yang mengelola tempat ini. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memilih panah kota sebagai makanan yang harus dijaga. Hingga akhirnya mereka berada di tingkat 51. Di sana mereka mulai membagi-bagikan makanan. Namun saat di tingkat 100, Goreng melihat wanita yang biasa muncul di atas mimbar sebelumnya itu sedang disiksa. Goreng dan Baharat pun langsung menolong wanita tersebut. Sialnya, mereka malah terluka karena menolong wanita itu, yang mana diketahui wanita itu sudah meninggal. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kembali hingga ke tingkat 202, 250, dan 333 dengan kondisi tubuh yang sudah sangat terluka. Ternyata di tingkat 303 itu adalah tingkat terakhir. Di sana mereka menemukan seorang anak perempuan, yang mana kemungkinan anak ini adalah anak yang dicari oleh wanita tersebut. Kemudian mimbar pun turun. Di sana Baharat masih memegang panah kota yang ditujukan sebagai pesan. Namun karena anak itu kelaparan, mereka pun terpaksa memberikan panah kota itu kepadanya. Pada saat malam hari, Goreng kembali mengalami halusinasi mengenai Trimagasi dan Imo. Di sana, dia mendapatkan petunjuk bahwa anak itu adalah pesannya. Kemudian, Goreng berusaha membangunkan Baharat. Namun ternyata di sana Baharat sudah meninggal akibat luka tusuk yang ia dapati sebelumnya ketika ia menyelamatkan wanita itu. Keesokan paginya, saat mimbar berhenti di tingkat mereka berada, Goreng pun mengajak anak itu untuk menaiki mimbar. Lalu mimbar pun turun. Namun ya, tidak ada lagi ruangan yang tersisa. Sesaat ketika mimbar berada di tempat yang paling dasar dari lubangnya, anak perempuan itu pun tertidur. Selanjutnya, Goreng kembali berhalusinasi mengenai Trimagasi yang mengajak Goreng untuk tinggal di tempat itu dan meninggalkan anak perempuan tersebut. Goreng pun turun dari mimbar, dan setelah itu mimbar pun naik bersama anak perempuan tersebut sebagai sebuah pesan. Dan cerita pun berakhir. Secara sederhana, The Platform memotret tentang kesenjangan sosial kala mereka yang berada di bawah berjuang untuk bertahan hidup dari kelaparan hingga bisa menjadi buas. Sementara yang berada di atas bergelimang segala kemewahan diliputi ketamakan dan keserakahan. Di satu sisi, kisah ini juga membicarakan tentang kebobrokan suatu sistem hingga munculnya gerakan perlawanan. Perputaran roda kehidupan manusia pun menjadi salah satu tema khusus tentang bagaimana mereka menghadapi situasi ketika berada di atas ataupun terpuruk di bawah. Secara garis besar, sang sutradara mengemas kisah ini dengan konsep menarik. Genre horror thriller yang diusung pun cukup sukses membuat intensitas emosi penonton larut. Sayangnya, ada beberapa detail cerita yang tidak disampaikan secara gamblang. Terlebih tentang sosok di balik level 0 yang menyiapkan sajian makanan dan dasar pengaturan level para penghuni. Begitulah sekilas review dan komentar mengenai film The Platform. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.